Oke, baik, kita mulai ya untuk sesi kali ini. Jadi, sebelumnya selamat, pagi semuanya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk, join di webinar, 3D Experience kali ini. Jadi, sebelumnya perkenalkan, saya Yohanes sebagai, technical support di PT Arisma Data. Jadi, kali ini saya akan, membahas terkait dengan salah satu, semacam kemampuan juga di 3D Experience, platform, yaitu, Accept ya. Jadi di sini, mungkin rangkaian yang sudah ada, jadi yang mungkin, yang sudah pernah muncul atau sudah pernah ditampilkan oleh, kami, yaitu di sini ada beberapa, bisa dicek nanti di YouTube ya. Jadi di YouTube kami di SolidWorks Indonesia strip PT Arisma Data Setia. Jadi rangkaian webinar yang sudah dilaksanakan itu ada sekitar sudah 7 pertemuan, di mana itu nanti, semuanya itu dari awal, dari introduction sampai ke yang kemarin terakhir itu adalah design guidance ya, untuk, semacam memprediksi ya. Jadi untuk komponen yang akan kita buat ini seperti apa. Oke, sebelumnya di sini saya akan jelaskan lagi. Jadi kembali lagi untuk, mungkin yang sebelumnya sempat tertinggal juga atau yang sempat belum mengikuti. Jadi, sedikit review terkait dengan, 3D Experience platform. Jadi yang, pertama itu ada XDesign, lalu yang kedua ada Xshape. Nah, untuk yang sudah dilaksanakan kemarin itu ada XDesign. Nah, untuk hari ini nanti kita akan membahas terkait dengan yang, Xshape. Nah, untuk, di 3D Experience platform sendiri ini ada 3 sesi ya, jadi atau 3 bagian. Yang pertama ada part modeling, kemudian ada assembly, modeling, lalu ada, freeform design. Nah, itu nanti akan, terkait dengan Accept tadi. Nah, ini sedikit overview terkait dengan, 3D Experience yang XDesign. Jadi yang XDesign ini sebenarnya kemampuannya adalah sama seperti halnya kita membuat komponen di, SolidWorks, terlebih untuk segi histori ataupun juga saat pengeditan. Nah, itu, bisa dilakukan juga di sini, di 3D Experience. Kemudian untuk fitur-fiturnya pun juga, sama persis dengan yang ada di SolidWorks. Jadi untuk fitur, extrude ataupun juga fitur, yang lain, nah itu sama persis. Jadi kalau untuk, transisi misalkan Bapak atau Ibu sudah menggunakan SolidWorks kemudian, menggunakan, 3D Experience ini tidak kesulitan karena memang secara fitur juga sama semua, gitu. Nah, dari segi desain pun juga kita bisa melakukan, sama seperti yang ada di SolidWorks, seperti pattern, linear pattern, scroll pattern, seperti itu ya, atau combine juga. Nah, itu bisa. Kemudian nanti dari segi part-part yang berbentuk, silindris seperti, revolve itu ya, penggunaan fiturnya itu bisa dilakukan juga. Dan juga biasanya nanti di sini untuk fitur revolve juga ada beberapa pilihan untuk kita bisa buat solid ataupun juga, surface, seperti itu. Nah, tapi nanti dari segi, feature surface pun juga, sudah ada ya, maksudnya sudah ada di, sini juga. Jadi di tampilan, feature-nya itu juga sudah ada. Dari segi surface extend ataupun juga, trim surface ataupun yang lain. Nah, begitupun juga dengan di posisi assembly. Jadi kalau di assembly pun juga kita bisa nanti, sistemnya matte ya. Jadi kayak semacam di SolidWorks juga kita bisa pakai matte. Juga sistem pergerakannya juga kita bisa simulasikan atau kita bisa kita bisa gerakan di, 3D Experience ini gitu. Nah, untuk matte-nya juga standarnya sama seperti yang ada di SolidWorks. Jadi kayak semacam coincident, concentric, perpendicular, distance ataupun juga yang lain. Nah, itu sudah ada semua di 3D Experience. Oke, adapun juga untuk
desain guidance ini yang tadi sempat saya singgung, yaitu yang pertemuan sebelumnya atau yang di rangkaian 3D Experience ini ada salah satu kemampuan juga untuk desain guidance di mana kita bisa memprediksi atau semacam mengetahui kira-kira komponen atau bentukan dari komponen yang terbaik ini seperti apa, dengan nanti di situ kita bisa memasukkan semacam parameter-parameter ya, seperti nanti kita ada semacam pemberian sebuah beban ataupun juga bagian yang fix-nya di mana. Nah, itu kita bisa lakukan di 3D Experience gitu. Oke, nah di sini untuk pembahasan yang selanjutnya adalah terkait dengan accept, yaitu untuk freeform design. Nah, untuk mungkin di pertemuan ke-6 ya. Jadi di pertemuan ke-6 itu saya membahas terkait dengan X design, di mana dia dari pembuatan part, kemudian lanjut ke pengassemblyan. Nah, untuk kali ini ada masih menggunakan produk yang sama, itu semacam stand monitor ya. Nah, di sini ada bagian kaki ini di mana akan membuat semacam covernya ya. Jadi cover di bagian kakinya itu, di mana di situ ada beberapa referensi untuk semacam image atau picture gitu ya. Jadi nanti akan dibuat untuk bentukannya mengikuti dari picture yang sudah dimasukkan di situ. Jadi konsepnya bersama kayak di SolidWorks. Kalau misalkan memang Bapak atau Ibu ingin membuat semacam komponen lalu ingin meniru untuk bentukannya, bisa kita insert picture dengan mungkin picture itu hasil dari sketch kita gitu ya, di menggunakan kertas kita scan seperti itu. Nah, di sini konsepnya sama, kita semacam membuat part di dalam assembly ini juga bisa. Nah, lalu untuk nanti proses pembuatannya, di mana kita bisa menggunakan satu kemampuan yaitu namanya accept atau SolidWorks accept di sini di 3D Experience. Nah, kemudian nanti di sini ada di bagian bawah bisa Bapak lihat untuk tabnya itu namanya subdivisions, di mana di situ ada beberapa pilihan. Jadi di accept ini kita ada semacam untuk semacam primitif ya, primitif komponen ataupun juga semacam primitif 3D seperti itu. Di situ tinggal Bapak gunakan saja, jadi sudah tersedia di situ. Nah, tinggal Bapak atur untuk semacam segmennya berapa. Jadi itu ada semacam Bapak bisa pilih segmen untuk dari X, Y, Z-nya, ukurannya berapa. Kemudian untuk scale-nya bisa Bapak atur. Nah, menyesuaikan, contoh di sini menyesuaikan dengan gambarnya ya, jadi dari picture yang dimasukkan. Nah, biasanya kalau membuat seperti ini kan kita harus buat sketch, kemudian kita buat 3D-nya. Nah, tidak perlu seperti itu karena nanti di Accept ini sudah menyediakan beberapa primitif part itu untuk kita bisa masukkan ke dalam assembly gitu, atau yang akan kita buat komponennya. Nah, di mana di sini untuk sistem penyesuaiannya itu hampir sama kayak kita di SolidWorks. Jadi kalau di SolidWorks kan kita pakai feature namanya freeform ya. Jadi sistemnya tinggal kita tarik-tarik saja. Nanti kita bisa langsung menyesuaikan dengan bentukan yang kita inginkan. Nah, contohnya di sini dari gambar yang atau picture yang dimasukkan, nanti primitif desain itu kita bisa sesuaikan, kita bisa tarik sesuai dengan gambar yang sudah tersedia di sini. Oke, nah di sini mungkin disetting dulu untuk semacam transparasinya. Lalu untuk pengaturannya, karena di situ kan ada beberapa poin ya yang kita bisa gunakan, jadi kita tarik saja seperti ini. Nah, maka untuk pembentukannya nanti akan menyesuaikan dengan yang kita yang sudah picture yang sudah kita masukkan di situ, jadi tinggal kita sesuaikan saja. Nah, sebenarnya kita blok seperti ini di bagian poin-poinnya.
Udah nanti tinggal kita tarik-tarik, kita sesuaikan dengan ini kebetulan kita menyesuaikan untuk bagian atasnya dulu ya, tampilan atas. Nah, lalu nanti untuk pada tampilan samping kita atur lagi dengan kita tarik-tarik lagi dari poin-poin yang sudah tersedia di situ. Nah, di mana di sini semacam kita memilih untuk orientasinya dulu atau menyesuaikan dengan ini bagian bawahnya mau rata ataupun juga ingin semacam ada lekukannya itu kita bisa atur di sini. Semacam alignment ya, jadi alignment-nya kita bisa atur. Kemudian sama penyesuaiannya tinggal kita pilih atau kita blok seperti ini, tinggal kita tarik saja. Atau kalau ingin di-rotate atau semacam dimiringkan, nah itu bisa juga seperti ini. Jadi sudah ada apa namanya semacam orbitnya itu Bapak bisa atur-atur saja dari orbitnya itu. Nah, tinggal Bapak atur misalkan ini untuk alignment-nya. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, kemudian misalkan ingin menyesuaikan dengan semacam kalau di SolidWorks kan ada namanya draft analysis. Nah, di sini juga ada di mana kita ingin apa namanya mengecek untuk draft analisisnya kita samaratakan untuk bagian atas dan bawahnya supaya nanti mungkin pada saat nanti untuk diproduksi untuk di mold itu tidak ada masalah ya. Nah, ini kan kalau ini kan mungkin draft analisis atau apa namanya draftnya atau kemiringannya tidak sama, jadi ini diatur-atur dulu supaya antara bagian atas dan bawahnya ini bisa sama rata ya. Oke, kemudian di sini setelah bagian yang kakinya ini atau covernya ini kita sudah buat, di mana di sini kita menambahkan lagi bagian yang lain dengan menggunakan primitive 3D atau primitive komponen yang lain. Di situ kita tinggal atur lagi untuk segmennya berapa segmen. Nah, di situ tinggal kita atur saja. Nah, jadi mudahnya di Accept ini tidak perlu kita membuat bentukan 3D-nya menggunakan kalau di SolidWorks kan kita harus bikin 3D untuk dari sketch kemudian lalu ke 3D-nya kan. Nah, itu kalau di Accept tidak perlu seperti itu, jadi sudah tersedia primitif 3D-nya. Jadi tinggal kita gunakan saja. Nah, kemudian untuk pengaturan dimensinya pun juga fleksibel, jadi tinggal kita atur untuk alignment-nya, kemudian kita input dimensinya. Konsepnya sama di sini kita bisa jadikan semacam jadi satu body ya. Jadi ini ada apa namanya tadi kan ada 2 primitif yang kita masukkan, kemudian ini dijadiin satu ya, jadiin satu body. Nah, kemudian setelah kita setting, kita bisa mungkin kita hide dulu di bagian picture ya untuk kita bisa lihat hasil akhirnya seperti ini. Nah, bila kita sesuaikan dengan komponen yang lain, karena ini kan posisinya ada di assembly ya, jadi kita karena itu solid, di bagian bawahnya itu terdapat ada komponen lagi, di mana di situ kita nanti akan semacam dibuat rongga gitu ya, atau di shell. Nah, ini contohnya dijadiin satu dulu atau di-combine. Kemudian di sini saya ini dijadikan ada filletnya. Nah, di situ bisa dilihat ada 2 komponen yang semacam bertabrakan ya di bagian bawah itu bisa Bapak lihat. Nah, di mana di situ dibuat untuk rongganya dengan ketebalan itu 2 mm. Nah, sehingga nanti di situ bisa dilihat untuk komponennya sudah tidak bertabrak lagi, jadi sudah ada jaraknya antara komponen yang bawah dengan yang cover yang barusan dibuat. Nah, kemudian ini semacam membuat lubang, menyesuaikan dengan yang komponen yang sudah ada.
itu ada sistem CAD ataupun juga ada sistem di Combine. Itu sudah ada pilihannya di sini. Nah, itu bisa dilihat di bagian lubang di bagian dekat silindrisnya itu ya, shaftnya. Oke, nah itu kira-kira untuk penggunaan di Accept. Jadi kalau misalkan di X-Design ataupun juga yang sebelumnya sudah dibahas, X-Design ini lebih ke arah yang benar-benar partnya itu mechanical ataupun juga yang bentukannya ya basic standar kayak misalkan kotak ataupun juga silindris. Nah kalau di Accept ini lebih ke bentukan yang modelnya memiliki artistik ataupun juga memiliki nilai seni. Nah, butuh lekukan-lekukan yang cukup kompleks. Nah, itu bisa kita menggunakan Accept. Nah, di mana di situ kita sudah tersedia ada beberapa fitur yang bisa digunakan, yang pastinya yang membantu Bapak untuk pembuatan bentukan komponen yang kompleks ya, atau memiliki lekukan yang banyak. Salah satunya di situ ada untuk primitif 3D tadi ataupun juga untuk feature yang lain. Oke, nah di sini untuk Freeform sendiri karena intuitif ataupun juga menyesuaikan dengan keinginan kita dan juga powerful, di mana feature-featurenya itu karena hampir sama dengan yang ada di SolidWorks, jadi tidak perlu kita harus belajari lagi, jadi sudah sama persis. Oke, untuk selanjutnya nanti ada pembahasan terkait dengan salah satu fitur juga yang ada di 3D Experience. Di situ nanti ada untuk Advanced Simulation Tool. Nanti di pertemuan terakhirnya yaitu ada untuk crash analysis untuk di sistem cloud dari 3D Experience. Seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Terima kasih banyak Pak Yohanes untuk penjelasan terkait 3D Experience Accept ini ya. Mungkin untuk Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang mau ada pertanyaan seperti yang disampaikan Pak Yohanes sebelumnya bisa disampaikan di kolom chat ya Pak. Ya. Ditanyakan? Oke, ya ini sekilas info juga. Kalau misalkan nanti ada yang menanyakan ini 3D Experience ini apakah ada software yang harus kita install? Nah itu tidak perlu. Jadi nanti di situ karena 3D Experience kan sistemnya cloud ya, jadi melalui internet. Jadi di situ melalui web browser ya itu. Jadi nggak perlu kita install aplikasi ataupun juga menggunakan hardware yang tinggi gitu. Jadi semuanya melalui cloud gitu. Yang pastinya kalau karena melalui cloud kan jadi butuh koneksi internet juga gitu. Jadi kalau memang nanti penggunaannya di perusahaan Bapak butuh koneksi internet, jadi bisa dikomunikasikan langsung ke bagian yang terkait gitu. Jadi mungkin tim IT-nya untuk koneksi internetnya seperti itu. Oke Pak Yohanes, ada satu pertanyaan nih dari PT Minda ASEAN Otomotif. Maaf Pak, ini app ini ya Pak? Ya untuk ini jadi semacam ya, jadi semacam apa ya, kayak semacam aplikasi terpisah seperti itu Pak. Jadi ya add-on modul gitu ya. Tapi ini sistemnya memang tidak ya seperti tadi yang saya sampaikan, sistemnya tidak kita harus install di PC. Jadi karena sistemnya cloud, jadi kita hanya semacam punya akun untuk 3D Experience ini saja. Nah itu Bapak sudah bisa mengakses itu tadi untuk X-Design ataupun juga untuk Accept ataupun juga untuk komunikasi desain, karena di situ kan di Experience ini memiliki untuk komunikasi desain juga ada semacam komunitas seperti itu bisa untuk diskusi terkait dengan desain yang ingin Bapak ingin Bapak desain seperti itu atau ingin Bapak produksi. Nah itu bisa Bapak lakukan juga di 3D Experience gitu. Jadi membantu Bapak untuk komunikasi ke mungkin bagian manajer atau mungkin bagian yang lain. Nah itu bisa dilakukan di situ di 3D Experience gitu Pak.
ya jatuhnya memang semacam modul terpisah gitu Pak, cuma memang tidak terinstall di PC-nya Bapak gitu. Jadi ya bisa dibilang dimanapun bisa diakses gitu Pak, karena kan melalui web browser gitu. Ya Pak Yohanes ya sistemnya. Ya online. Terima kasih banyak penjelasannya Pak Yohanes. Ya. Ini ada pertanyaan lagi nih Pak dari Pak Sunario MT. Apa bisa diinstal di smartphone? Oh ya, ya seperti tadi yang disampaikan ya, karena kan sistemnya tidak diinstal di hardware ya, ataupun juga misalkan laptop, PC ataupun juga di mobile phone gitu ya. Karena sistemnya memang mobile kayak semacam kita bisa akses dimanapun untuk 3D Experience ini. Jadi Bapak mau akses di HP pun bisa, nanti melalui web browsernya juga di HP gitu Pak. Jadi nanti Bapak tinggal open si 3D Experience itu, Bapak karena kalau sudah punya akunnya, Bapak langsung akses saja. Jadi kayak semacam Bapak memiliki akun Facebook ataupun juga Instagram seperti itu. Nah, jadi Bapak tinggal buka di web browser, Bapak tinggal masuk menggunakan akun Bapak, udah nanti di situ bisa Bapak akses. Bapak bisa gunakan 3D untuk XDesign ataupun juga Accept-nya gitu. Cuma kalau misalkan di HP mungkin agak ini ya, kalau menggunakan XDesign atau Accept agak kurang fleksibel ya, mungkin kayak pakai tab gitu ya, bisa lebih enak gitu. Oke, terima kasih banyak ya, Pak Yohanes. Ada lagi? Ya. Ini ada lagi pertanyaan dari Pak Muhammad Hashim Alfarizi. Di 3D Experience ada analisa yang sama dengan SolidWorks nggak Pak? Maaf, baru belajar tentang ini. Oh iya, ya. Jadi untuk analisa atau analisis semacam simulasi yang ada di SolidWorks itu ada Pak. Nanti Bapak bisa nanti ikuti lagi Pak untuk webinar kita di pertemuan yang ke-9 ya berarti 9 dan juga yang ke-10 nanti yang terakhir, karena tadi ada rangkaian di mana di situ untuk webinarnya itu nanti itu ada New Expense Simulation Tool dan juga ada Crash Analysis. Nah ini terkait dengan simulasi Pak. Jadi untuk 2 materi ini nanti bisa Bapak join lagi aja di webinar ini gitu. Sama persis kayak di SolidWorks gitu untuk simulasinya. Oke, terima kasih lagi Pak Yohanes. Ya. Ini pertanyaannya masih mirip-mirip nih Pak dengan pertanyaan yang pertama dan yang kedua dari Pak Agus Sidik. Jika cloud, apakah bisa untuk di Android? Bisa Pak. Bisa di Android. Karena melalui web browser ya, jadi dimanapun bisa Bapak akses. Mungkin dari jawaban Pak Yohanes. Oke, mungkin dari jawabannya Pak Yohanes sudah sesuai Pak, atau ada yang mau ditanyakan kembali? Ya. Masih kita tunggu untuk beberapa ada yang menanyakan lagi. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari PT Minda ASEAN lagi ya Pak. Untuk edit surface bisa nggak Pak? Edit surface maksudnya untuk pembuatan surfacing ya Pak ya? Nah, untuk modeling surface itu bisa Pak. Jadi kalau tadi kan masuknya ke yang disampaikan barusan itu Accept ya. Nah kalau surface nanti bisa masuk yang ke XDesign itu Pak. XDesign itu kan ada untuk penggunaan feature yang 3D yang biasa, kemudian ada untuk penggunaan feature yang semacam surfacing. Nah, itu bisa Bapak lakukan juga di XDesign gitu. Jadi untuk surfacing ataupun juga untuk 3D yang modeling biasa itu bisa di XDesign gitu. Nah untuk yang Accept memang sistemnya kan dia memang benar-benar dia udah bentukan 3D, cuma di situ fleksibilitasnya
lebih lebih enak gitu ya. Jadi karena kita tinggal tarik-tarik seperti itu, jadi sistemnya nggak usah kita menggunakan surfacing lagi gitu. Jadi di situ udah langsung bentukan 3D-nya gitu Pak. Kalau di Accept ya. Cuma kalau Bapak ingin modelingnya dari surfacing, bisa juga nanti menggunakan di feature yang ada di XDesign gitu Pak. Oke, terima kasih banyak penjelasannya Pak Yohanes. Mungkin ada yang mau ditanyakan kembali Pak? Ada yang mau ditanyakan lagi, mungkin 1 atau 2 pertanyaan. Oke, ada lagi nih Pak pertanyaan dari Pak Agus Sidik lagi. Untuk pengembangan selanjutnya, apakah bisa untuk camp? Nah, untuk pengembangan selanjutnya untuk camp kita belum ada informasi terkait dengan hal tersebut sih Pak. Jadi nanti coba kita pastikan lagi untuk pengembangannya apakah nanti bisa sampai ke campnya ya gitu ya. Sejauh ini sih memang baru hanya bisa di SolidWorks ya, karena kan di SolidWorks sudah ada untuk campnya. Cuma untuk yang di 3D Experience ini sejauh ini sih setahu saya belum bisa sampai ke situ gitu. Tapi nanti kita coba update lagi ya Pak ya untuk informasi terkait dengan campnya. Oke, lanjut ada pertanyaan lagi nih Pak dari Pak Yanuar Nanang. Untuk versi 2020 fitur X-Shape di mana ya Pak? Maksudnya ini di mana Pak ya? Di SolidWorks atau di? Saya lihat kalau X-Shape kan memang ini kan 3D Experience memang semacam boleh dibilang add-on modul yang baru juga. Jadi memang baru ada di versi yang di 2019 itu udah ada ya untuk Accept. Jadi di sini untuk Accept ini kan memang baru hanya ada di 3D Experience ya. Kalau yang model kayak di SolidWorks ya Bapak bisa pakai feature freeform kalau di SolidWorks ya. Kalau di Accept memang hanya di 3D Experience saja sih Pak. Gitu. Ya Pak, jadi fitur X-Shape ini dibeli terpisah ya Pak, modulnya terpisah dari SolidWorks. Memang adanya hanya di 3D Experience itu Pak kalau yang Accept. Nah kalau yang Bapak maksud modelingnya seperti Accept nanti bisa Bapak gunakan kalau di SolidWorks itu namanya feature freeform. Jadi hampir sama kayak yang dipraktikkan di Accept tadi. Sistemnya tinggal kita semacam blok, kita pilih poin-poinnya, kita tinggal tarik-tarik seperti itu. Gitu sih Pak. Oke, terima kasih. Lagi? Ini ada yang mau ditanyakan lagi Pak? Ada yang dari Pak Agus lagi? Ada lagi ya? Atau langsung bisa cetak printer 3D sampai CNC? Kenapa? Sorry? Atau langsung bisa cetak ke printer 3D sampai CNC? Oh, maksudnya dari 3D Experience ya? Iya. Ya nanti untuk cetak langsung ke CNC-nya ya, mesin CNC atau ke 3D printer seperti itu nanti coba kita pastikan lagi ya Pak ya. Sejauh ini sih kalau saya sih belum tahu terkait dengan informasi tersebut. Jadi nanti kalau memang untuk bisa ke CAM kan jatuhnya kalau mau ke CNC kan berarti ke CAM dulu. Jadi sejauh ini saya belum ada informasi terkait dengan bisa sampai ke CAM ataupun juga langsung ke 3D printer seperti itu ya. Gitu.
Mungkin saya bantu jawab ya Pak Yohanes. Jadi di Xshape modul terpisah yang bisa dibeli terpisah dari SolidWorks, modul CAM sudah ada juga di 3D Experience. Nah, modul CAM di 3D Experience ini namanya Delmia Prismatic. Itu untuk CAM-nya ya berarti ya? Atau? Iya. Berarti nanti dari 3D Experience bisa langsung ke Delmia itu tadi ya? Untuk modul terpisahnya ya? Iya, betul. Ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, Pak? Ada lagi, Pak? Yang mau ditanyakan, Pak? Kita akhiri webinarnya. Mungkin sebelum diakhiri juga nih, Pak Yohanes, kita di tanggal 8 Oktober akan ada webinar, ini ya Pak, Innovation Day online ya Pak? Innovation Day. Ya, Innovation Day SolidWorks 2021 akan diadakan online di tanggal 8 Oktober tahun 2020. Registrasinya masih dibuka Pak sampai ke tanggal 5 Oktober. Jadi langsung daftar atau registrasi di link yang di bawah itu Pak. Jadi buat bapak-bapak dan ibu-ibu ini bisa langsung daftar mumpung masih ada kuotanya ya Pak Yohanes. Ya, masih ada kok. Karena kuotanya cukup terbatas. Nanti linknya bisa di-share juga di grup ya, nanti dibantu sama. Oh ya, boleh. Nanti ada untuk dari admin kita bisa share di grup untuk link untuk registrasinya ya.